Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siswa kelas 10 TBSM dan TKR yang semoga dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan materi pelajaran kita, mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang dasar-dasar sistem hidrolik, mulai dari pengertian, hukum Pascal, prinsip kerja, jenis-jenisnya, aplikasi di dunia otomotif, serta kekurangan dan kelebihannya. Insya Allah pada video kali ini, kita akan belajar tentang memahami dasar-dasar sistem pneumatik. Para siswa yang berbahagia, perkataan pneumatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti nafas atau udara. Jadi, pneumatik berarti terisi udara atau digerakkan oleh udara bertekanan. Prinsip kerja sistem pneumatik. Prinsip kerja sistem pneumatik sebenarnya sama dengan sistem hidrolik. Perbedaannya hanya pada media penggerak yang digunakan, di mana sistem hidrolik menggunakan cairan atau oli, sedangkan sistem pneumatik menggunakan udara. Tekanan cairan atau udara yang dimampatkan inilah yang digunakan untuk menggerakkan aktuator yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti rem, car lift, bike lift, sistem suspensi seperti shock absorber, dan lain sebagainya. Pengertian sistem pneumatik. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi atau udara bertekanan untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Karena menggunakan udara terkompresi, maka sistem pneumatik tidak dapat dipisahkan dengan kompresor, sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tertentu. Nah, apakah perbedaan antara sistem hidrolik dan sistem pneumatik para siswa? Dari jenis fluida yang digunakan, sistem hidrolik menggunakan fluida incompressible. Artinya, jenis fluida ini tidak bisa dikompresi, contohnya oli. Adapun sistem pneumatik, jenis fluida yang digunakan adalah fluida jenis udara yang bisa dikompresi. Kemudian dari sisi tekanan kerja, sistem hidrolik memiliki rentang tekanan kerja dari 6,9 sampai 34 MPa. Adapun sistem pneumatik, tekanan kerjanya hanya berkisar antara 550 sampai 690 kPa. Selanjutnya, sistem hidrolik banyak diaplikasikan di berbagai jenis alat berat, berbagai jenis dongkrak, rem hidrolik baik yang digunakan di mobil ataupun di sepeda motor, sistem suspensi, dan lain sebagainya. Kemudian, aplikasi sistem pneumatik contohnya di kompresor dan instalasinya, sistem AC atau air conditioning, sistem rem pneumatik, dan lain-lain. Kemudian, kalau dilihat dari batas temperatur kerja, sistem hidrolik memiliki batas temperatur kerja antara 60 sampai 70 derajat Celcius. Sedangkan batas temperatur sistem pneumatik mampu sampai nilai 180 derajat Celcius. Selanjutnya, marilah kita lihat komponen sistem pneumatik pada salah satu aplikasinya, yaitu sistem pneumatik pada instalasi udara kompresor. Video ini akan menjelaskan bagaimana sistem pneumatik bekerja. Dalam video ini, terdapat 5 komponen yang banyak digunakan pada sistem pneumatik. Fungsi dari komponen-komponen ini adalah untuk menghasilkan gerakan pada aktuator, seperti untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau untuk menekan atau menjepit komponen menjadi satu. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor berfungsi menghisap udara luar atau udara atmosfer, kemudian menyimpannya di tangki reservoir atau tangki kompresor. Udara tekan yang dihasilkan oleh kompresor kemudian disalurkan melewati selang atau pipa. Selanjutnya, udara tadi perlu dikeringkan dan dibersihkan dari partikel-partikel seperti debu dan embun air. Komponen yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi tadi dikenal dengan istilah FRL. FRL adalah singkatan dari filter, regulator, dan lubrikator. Komponen FRL yang pertama adalah liquid separator,
yang berfungsi memisahkan antara udara dan embun air. Udara yang masuk ke dalam liquid separator akan berputar disebabkan karena bentuk dari sudu-sudu yang ada di dalamnya. Embun air akan menuju bagian bawah karena gerakan sentrifugal, sedangkan udara akan menuju ke bagian atas yang selanjutnya menuju ke air filter. Sama seperti di bagian liquid separator, udara akan berputar masuk ke dalam air filter mengelilingi bagian saringan. Udara akan masuk menembus saringan, sedangkan kotoran akan terperangkap. Nah, udara telah kering dan bersih setelah proses ini. Selanjutnya, udara akan menuju regulator. Regulator akan mengatur seberapa besar tekanan udara yang akan menuju sistem. Regulator terdiri dari pegas dan sebuah knop putar yang berfungsi mengatur tekanan pegas sebagai pengontrol katup di dalamnya. Ketika knop diputar, maka pegas akan membuka katup. Selanjutnya, udara akan menuju bagian lubrikator. Regulator juga dilengkapi dengan manometer agar kita tahu seberapa besar tekanan udara yang kita gunakan. Di lubrikator, udara dari kompresor akan diberikan pelumas sehingga udara akan terlumasi sebelum masuk ke alat-alat atau aktuator-aktuator yang membutuhkan pelumasan dalam kerjanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan-gesekan ketika alat-alat tadi bekerja. Selanjutnya, udara ini akan menuju ke katup pengontrol arah aliran udara. Di dalam katup ini terdapat piston-piston yang mengatur jalur aliran udara yang menuju aktuator. Piston ini sendiri dikontrol oleh sebuah komponen yang disebut dengan spool dan dilengkapi dengan pegas. Sebagai contoh, piston menutup saluran 4 dan membuka saluran 2. Sebaliknya, jika diinginkan udara melewati saluran 4, maka spool akan bekerja menarik piston sehingga saluran 2 tertutup dan saluran 4 terbuka. Spool sendiri bekerja berdasarkan perintah dari PLC, yakni singkatan dari Programmable Logic Controller, dengan cara mengirimkan sinyal listrik menuju solenoid, sehingga medan magnet akan terbangkitkan dan menarik bagian tengah plunyer. Saluran 2 tertutup dan saluran 4 terbuka. Udara akhirnya mengalir menuju saluran 4. Ketika sinyal dari PLC hilang, maka kemagnetan akan hilang pada komponen spool. Pegas akan mengembalikan spool ke posisi semula, sehingga udara kembali mengalir menuju saluran 2. Komponen selanjutnya adalah aktuator. Aktuator digerakkan oleh udara yang telah diatur arahnya oleh katup pengontrol aliran. Aktuator berfungsi menghasilkan gerakan dengan arah yang berbeda-beda. Sebagai contoh dalam video ini, aktuator digunakan untuk menekan komponen. Aktuator pada video ini dihubungkan dengan saluran 4 untuk menggerakkan aktuator bergerak maju. Aktuator akan bergerak sebagai hasil dari gaya yang dibangkitkan. Ketika gerakan maju aktuator telah selesai, maka dibutuhkan agar aktuator ini kembali ke posisi semula. Maka katup pengontrol aliran akan merubah aliran udara dari saluran 4 menuju saluran 2. Saluran 2 digunakan untuk menekan balik aktuator. Udara yang sebelumnya menekan aktuator maju akan dibuang menuju katup buang di katup pengontrol aliran. Gerakan ini akan terus berlanjut selama ada perintah dari PLC. Dalam video ini, sistem pneumatik digunakan untuk menggerakkan dua buah benda yang akan dijadikan menjadi satu. Nah, para siswa, demikianlah salah satu aplikasi dari sistem pneumatik. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan sistem pneumatik. Kelebihan yang pertama, bahwa fluida mudah didapat dan dipindahkan atau ditransfer. Udara di mana saja tersedia dalam jumlah yang tak terhingga, dan saluran-saluran balik tidak diperlukan karena udara bekas dapat dibuang bebas ke atmosfer. Kemudian yang kedua, dapat disimpan dengan baik. Sumber udara bertekanan seperti kompresor hanya memproduksi udara mampat kalau udara itu memang digunakan. Jadi, kompresor tidak selalu bekerja.
Kemudian kelebihan sistem pneumatik selanjutnya adalah viskositas kecil, sehingga gesekan juga kecil. Yang keempat, aman terhadap kebakaran. Yang kelima, bersih. Kalau ada kebocoran pada saluran pipa, benda-benda kerja ataupun bahan-bahan tidak akan menjadi kotor. Dan juga bila ada kerusakan pipa-pipa, tidak akan ada pengotoran-pengotoran, bintik atau stain minyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, tidak peka terhadap suhu. Udara bersih tanpa air dapat digunakan sepenuhnya pada suhu-suhu yang tinggi atau pada nilai-nilai yang rendah, jauh di bawah titik beku, masing-masing panas atau dingin. Kemudian marilah kita lihat kekurangan dari sistem pneumatik. Yang pertama, bising. Udara yang ditiup keluar menyebabkan kebisingan atau desisan mengalir keluar, terutama dalam ruang-ruang kerja sangat mengganggu. Kemudian yang kedua, gaya yang ditransfer terbatas. Yang ketiga, mudah menguap atau volatile. Udara bertekanan mudah menguap, terutama dalam jaringan udara-udara bertekanan yang besar dan luas, dapat terjadi kebocoran-kebocoran yang banyak dan menyebabkan udara mampat mengalir keluar. Selanjutnya, kekurangan sistem pneumatik siswa sekalian adalah bahaya pembekuan pada waktu pemuaian mendadak dan penurunan suhu yang berkaitan dengan pemuaian mendadak ini dapat terjadi pembentukan es. Yang kelima, dapat terjadi pengembunan sehingga menimbulkan karat. Nah, demikianlah siswa sekalian materi pelajaran kita kali ini. Semoga mudah difahami. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang belum difahami, silahkan tinggalkan komentar pada channel YouTube ini atau bisa juga didiskusikan lewat grup kelas kita. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.